Jis bau bangkai, terancam diaudit. Anies gak berani pulang dari Arab Saudi. Masa ibadah haji sudah lewat. Sudah lebih dari seminggu, bahkan hampir 2 minggu. Namun Anies masih berada di Arab Saudi dengan berbagai kegiatan. Kegiatan Anies ini disebarkan lewat akun media sosialnya. Misalnya ini yang tanggal 3 Juli. Hingga terakhir kemarin, ya tanggal 10 Juli. Itu hanya salah 2 di antara beberapa ya. Sementara oleh para buzzer dan pendukungnya, video Anies jalan-jalan dengan dikawal tentara juga banyak diedarkan di medsos. Itu salah satunya. Saya taruh di akhir tulisan ini ya. Video itu lucu deh, karena jadi aneh saja. Gak ada kerusuhan, gak ada keramaian, gak ada yang ngejar-ngejar. Yang minta selfie pun gak ada. Jatuhnya jadi lebay ya. Saya malah curiga kalau ini merupakan permintaan Anies sendiri. Di Arab Saudi itu kan, menurut postingan Anies sendiri ya, dia ketemu dengan berbagai pejabat atau petinggi di sana. Bisa saja kan dia minta pengawalan semacam itu. Yang ditemui Anies pun menyediakannya untuk menghormati tamunya. Dan ini dilakukan pasca selesainya kegiatan ibadah haji. Ketika suasana di sana sudah gak ramai lagi, bau-bau pencitraan pun tercium sampai sini. Nah, mengapa Anies betah banget di Arab Saudi? Padahal kan dia mau nyapres di Indonesia. Bukannya lebih efektif untuk safari politik ke berbagai daerah di Indonesia kan? Gak semua orang Indonesia punya akun medsos. Mengapa Anies kayak Bang Thoyib yang satu itu, yang katanya mau umroh terus berkepanjangan sampai bertahun-tahun? Jawaban yang paling logis adalah karena Anies sedang menghindar dari bau bangkai Jakarta International Stadium yang makin kesini makin menyeruak, terungkap, dan aromanya makin busuk. Sejauh ini kan yang menanggapi rencana pemerintah merenovasi Jakarta International Stadium itu ya pendukung Anies dan jubir Anies. Oke lah, ketika Anies masih menyelesaikan ibadah haji, Anies punya alasan untuk tidak mengurusi soal lain. Lah ini kan ibadah haji sudah lewat. Anies terlihat sibuk sendiri, jalan ke sana, jalan ke sini. Kesimpulan logisnya adalah Anies gak berani ngomong apa-apa soal Jakarta International Stadium. Mau ngomong apa lagi coba? Konsultan asing asal Inggris yang selama ini digembar-gemborkan sebagai perancang Stadion Jakarta International Stadium sudah mengklarifikasi perannya. Ternyata Burah Apple ini tidak diminta untuk mendesain Jakarta International Stadium. Mereka juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi selanjutnya. Maksudnya, setelah tahap desain selesai, kemudian dilanjutkan dengan tahap konstruksi, Burah Apple sudah tidak lagi terlibat. Peran mereka hanya membuat panduan desain dan jasa konsultasi dari Desember tahun 2018 hingga Maret tahun 2019. Oleh Burah Apple juga diungkap bahwa yang mendesain Jakarta International Stadium itu adalah pihak lain yang ditunjuk oleh PT Jakarta Konsultindo atau Jakon. Jakon ini anak usaha dari Jakpro. Jadi gini susunannya ya. Jakpro itu BUMD yang diseri tugas membangun dan mengelola Jakarta International Stadium. Jakpro memakai anak usahanya, Jakon sebagai rekanan konsultan, dan Jakonlah yang kemudian berhubungan bisnis dengan Burah Apple. Panjang ya jaringannya. Jakon sendiri pada awal tahun ini mengakui mereka menderita kerugian dan punya utang. Agak mencurigakan ya,
Tapi kita terus dulu membahas soal Jakarta International Stadium. Waktu bikin panduan desain, Bureau Apple sudah memastikan agar seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi. Setelah itu Bureau Apple diminta meninjau konsep desain yang dipersiapkan oleh pihak lain, yaitu konsultan yang ditunjuk oleh Cekon. Di situ, Bureau Apple menemukan ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan panduan yang mereka buat. Jelas ya, sangat-sangat clear. Padahal dalam rekam jejak Jakpro pada bulan September tahun lalu, jelas-jelas Jakpro menyatakan bahwa Bureau Apple yang merancang Jakarta International Stadium. Jakpro juga menyatakan bahwa dalam proses desainnya, Jakpro didampingi langsung oleh FIFA. Pernyataan ini dikeluarkan Jakpro untuk memprotes keputusan PSSI yang membatalkan pertandingan FIFA di Jakarta International Stadium waktu itu ya. Dan sekarang terbukti kalau Jakpro berbohong. Nah, menanggapi rencana pemerintah yang mau merenovasi Jakarta International Stadium, kubu Anies sempat memberikan keterangan resmi pada media. Ini dirilis beberapa hari sebelum Bureau Apple membongkar segala kebohongan mereka ya. Apa kata tim Anies? Katanya JIS tidak perlu direnovasi. JIS katanya dibangun oleh konsultan Bureau Apple, sehingga dalam desainnya sudah pasti mengikuti standar dari FIFA. Sekali lagi nih, bohong ya. Bahkan tim Anies menyebut pihak yang bilang JIS tidak sesuai standar FIFA itu adalah pihak yang merendahkan Bureau Apple. Ternyata beberapa hari kemudian Bureau Apple sendiri yang membongkar kebohongan mereka. Nah, seiring dengan terbongkarnya berbagai kebohongan dalam pembangunan JIS, wajar jika bermunculan permintaan agar pembangunan JIS ini segera diaudit secara keseluruhan. Misalnya dari fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Bukan hanya audit, PDIP meminta pembentukan pansus jika dipandang perlu. Permintaan audit dan pembentukan pansus juga disuarakan oleh Partai PSI. Audit dan pansus ini masuk akal sekali ya, karena berlawanan dengan apa yang telah digembar-gemborkan oleh Jakpro. Anies sendiri selalu menyebutnya sebagai mahakarya, sampai menyindir terhadap mereka yang disebut pesimis soal pembangunan JIS. Selama dipimpin Anies, Pemprov DKI kerap melakukan kelebihan bayar. Nah, apakah Jakpro sudah membayar Cekon dengan standar Bureau Apple? Seakan Bureau Apple yang merancang Jakarta International Stadium, atau ongkosnya itu sudah benar. Bagaimana sampai stadion yang dibangun dengan dana 5 triliun rupiah ternyata tidak sesuai dengan panduan desain, tidak sesuai dengan standar FIFA, dengan parkir dan akses yang sangat terbatas. Bahkan akses pemain pun terlalu sempit buat dimasuki bis ukuran besar. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang meng-ACC? Siapa yang mengiyakan bahwa Jakarta International Stadium sudah standar FIFA? Padahal masih banyak kekurangan. Siapa yang merancang pagar tribun yang ambruk itu? Stadion 5 triliun rupiah kok bisa ambruk? Pertanyaan yang utama adalah, mengapa kubu Anies sangat berkeras untuk menolak renovasi JIS? Apa yang disembunyikan? Kan gitu ya. Kalau ada yang ngotot, nggak mau proyeknya diubah, nggak mau diutak-atik, itu justru bikin kita makin curiga. Jangan-jangan memang ada yang disembunyikan nih. Ayo Bapak Ibu dari Kejaksaan Agung atau KPK, jangan ragu buat membuka dan mengulik tabir gelap yang selama ini ditutupi dengan gemerlapnya puja-puji terhadap JIS. Itu duit rakyat loh. Anies saja bungkam, gak berani komentar.
Atau jangan-jangan gak berani pulang kayak dulu sang imam besar? Kita tunggu kelanjutannya ya. Begitulah bau-bau bangkai. Kura-kura memang juara. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?